Kita herding atau gembalakan supaya kelihatan mana domba yang aktif, mana domba yang nggak aktif. Nah, bisa kelihatan nih kayak begini. Kelihatan di sini domba nggak ada yang ketinggalan. Artinya baik jantan maupun betinanya sehat-sehat, aktif semua. Halo Sobat Ternak, selamat pagi, selamat kembali ke channelnya Bagja Farm. Ya, kita lagi ada di Alindo X di Bagja Farm hari ini untuk monitoring ini koloni-koloni kawin. Jadi kita punya 3 koloni kawin di sini, ada pen 2, pen 3, pen 4. Dan kita bisa lihat ya, kalau misalnya dari pen 2 sendiri sih, ini kondisi domba-dombanya cukup sehat kelihatannya. Terlihat dari postur badan segala macam juga. Ini BCS-nya bagus-bagus dan aktif. Jadi kalau yang ini kita concernnya mau bikin domba-domba yang bulunya keriting. Kita bisa lihat ya, karena jantannya kita pakai cross Suffolk. Domba-dombanya cukup aktif. Nah, kita perlu sering monitoring kayak gini ya. Jadi kita datang ke pen, habis itu giring dombanya. Kita herding atau gembalakan supaya kelihatan mana domba yang aktif, mana domba yang nggak aktif. Nah, bisa kelihatan nih kayak begini. Kelihatan di sini domba nggak ada yang ketinggalan. Artinya baik jantan maupun betinanya sehat-sehat, aktif semua. Nah, ini ada yang kurang sehat nih. Bisa kelihatan ya. Dia jalannya lebih lambat, habis itu bulunya lebih kusam. Kayak gitu, lebih lesu. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya dia aktif. Kelihatan juga dari bulu-bulunya, yang ini halus nih. Kalau yang sebelah sana, yang itu tuh, yang ini nih. Nah, yang itu kelihatan tadi dia ketinggalan. Dan dari rumen feel-nya aja kosong, artinya dia nggak makan nih. Nanti kita catat, dia ditandain nomor berapa, kemudian nanti kita kasih treatment seperti itu. Kita mau lanjut ke pen selanjutnya, pen 3 sama ya. Jadi kita coba giring dulu kayak gini. Jadi kita harus menggunakan prinsip lokomosi ya. Jadi domba itu sebetulnya punya flight zone atau zona aman. Nah, ketika kita mendekat, dia akan bergerak. Jadi kalau misalnya domba ada sebelah sana, kita datangnya jangan kayak begini kalau mau ngegiring ke sebelah situ, tapi datangnya harus memutar seperti ini gitu. Kita cek nih seperti ini, lihat domba mana yang nggak aktif. Karena domba tuh dia punya sifat imprinting, jadi dia bakal mengikuti alfa di koloninya lah, di kawanannya, di packnya tuh sama kayak serigala. Nah, ketika kita giring kayak gini, dia kan bergeser ke sana gitu. Sambil kita amati mana kira-kira domba yang pergerakannya lambat gitu. Ini harus sering ya dilakukan. Nah, kita dapat satu, tapi kita lihat ini nggak ada ciri-ciri fisik yang menunjukkan bahwa dia tuh sakit. Jadi masih oke, kecuali mungkin yang pojok sana. Nah, itu yang ini ya. Set, yang itu tuh bisa kelihatan tuh rumen feel-nya atau legok laparnya tuh agak kurang tertutup dan badannya agak kurus. Kalau selebihnya yang lain masih oke. Nah, ini kita harus lakukan rutin kayak gini. Bisa dilakukan tiap hari, terutama saat setelah jam makan pagi.
Ada yang jatuh ya. Oke, kita beres dengan pen berapa tadi? Kita beres dengan pen 3. Sekarang kita ke pen 4. Pen 4 ini kita pakai jantannya Duana. Dia umurnya lahirnya tuh 6 Juni 2021. Artinya sudah 3 tahun ya. 3 tahun dulu kita beli dari peternak akar rumput. Terima kasih peternak akar rumput sudah bantu imporkan. Trusted ya. Domonya bagus-bagus. Alhamdulillah. Nah, sama ya, kita lakukan penggiringan kanan kiri untuk ngecek domba-domba itu aktif apa enggak. Kayak gini bisa dilihat ya, yang ini tuh dari BCS juga bagus-bagus ya. Kita perhatikan juga dari legok lapar atau rumen feel-nya, mereka terisi semua. Jadi ini yang kita lakukan sehari-hari kayak gitu ya. Kita udah beres nih pengecekan keaktifan domba di pen 234 atau koloni kawin. Ini indukan dorpernya ya. Kita punya indukan dorper di sini ada 14 ekor. Itu sebagian sudah ada yang bunting dan melahirkan, dan sebagian lagi ada yang masih dalam proses kawin. Ini yang paling besar, bobotnya 88 kilo untuk betinanya. Yang lainnya ada di kisaran 60, dan ada yang paling kecil bobotnya masih 40-an kilo. Nah ini jantannya, jantan kesayanganku. Oke, kita selesai di pen kawin. Sekarang kita lanjut ke koloni bunting. Koloni bunting ini kita nggak terlalu nggak harus langsung giring-giring karena beresiko juga. Karena dia bawa anak, kita cukup amati aja dari flight zone-nya dia. Jadi kita harus tahu ya, kita harus bisa ngerasain flight zone-nya itu segimana gitu, atau zona amannya dia tuh segimana gitu. Nah, yang domba ini cukup berani levelnya. Nah, kita lihat cukup samperin, dan mereka merespon nggak sih dengan berdiri gitu. Gitu. Oke, kita lihat dari sebelah sana ke sebelah sini. Domba-dombanya sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga mereka bisa melahirkan secara normal dan anak-anaknya sehat. Mudah-mudahan juga lahirnya kembar-kembar gitu ya. Kita cukup dekatin. Oke, kalau di pen ini ya dombanya nggak ada yang menunjukkan tanda-tanda domba sakit. Jadi kita lanjut ke pen selanjutnya. Nah, ini udah ada kelihatan yang ambingnya besar sekali tuh. Mudah-mudahan dalam hitungan hari sudah bisa melahirkan. Kalau yang masih bunting kita belum berani belum berani cukurin. Nanti pencukuran bulunya tuh biasa kita lakukan setelah anaknya lahir. Kita treatment obat parasit, kemudian setelah 1,5 bulan pas anaknya kurang lebih bobotnya 15 kilo, baru kita kembalikan lagi ke koloni kawin. Nah, kita juga lakukan mapping performance ya. Jadi domba-domba yang punya punya sifat prolific atau dia mampu melahirkan lebih dari satu, kita biasanya pisahin. Kita tandain di aplikasi marking. Ini domba punya kemampuan genetik yang bisa melahirkan lebih dari satu gitu. Saat ini sih lambing grade kita tuh 1,36. Jadi artinya satu induk domba bisa melahirkan 1,36 ekor. Berarti dari 100 ekor yang lahir itu saat ini sekitar 136 ekor. Seperti itu. Nah, nanti kita pilih seleksi genetiknya yang punya kebuntingan dan melahirkan kembar. Harapannya
ketika setelah diseleksi nanti lambing rate kita meningkat mungkin jadi 1,6 atau mungkin lebih dari 2. Target kita sih dalam 2 tahun bisa di atas 2 gitu. Nih kelihatan juga ya, ada yang buntinya besar-besar gitu. Nah kalau secara genetik dari yang kita amatin di aplikasi Heartwatch, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Jadi domba-domba lokal kita itu memang lebih cenderung mempunyai sifat prolifik itu dibandingkan Dorper atau Cross Texel atau juga Cross Suffolk. Nah, di sini ada Dorper 2 ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan juga kita bisa menghasilkan Dorper yang kembar gitu dengan seleksi genetik. Kita lihat ya di sini juga domba-dombanya alhamdulillah sehat-sehat. Tidak ada yang menunjukkan ciri fisik dombanya itu sakit. Oh ada. Nah domba ini nih kelihatannya kurang sehat. Legok laparnya juga dia nggak terisi penuh. Nanti kita marking. Habis itu kita akan lakukan treatment. Kita juga ngumpulin domba-domba ini ya. Domba-domba yang bulunya tebal kayak gitu. Cross di sini masih cukup banyak. Karena dulu sejarahnya di sini pernah ada domba Banpres. Oke, mungkin sekian dari kita channel Bagja Farm untuk kegiatan monitoring domba-domba. Tuh, melihat domba ini sehat atau enggak dari keaktifannya. Kalau misalnya ada teman-teman atau sobat ternak yang penasaran dengan Alido X Bagja Farm, bisa langsung komen di channel kita atau bisa juga klik link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nanti terhubung langsung ke tim kita. Kalau misalnya mau janjian visit ke farm juga bisa. Bisa kita ngobrol di sini, ngopi-ngopi gitu sambil ngobrol, bertukar pikiran, mana tahu ada masukan dari teman-teman atau sobat ternak, atau mungkin ada hal yang bisa dipetik dari farm kita. Mungkin segitu aja ya dari Bagja Farm Channel. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.